Ya, shalom. Bapak Shalom. Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, shalom. para kekasih-kekasih Tuhan. Ya, selamat malam. Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini karena anugerah Tuhan. Amin. Kita hidup sekarang ini karena kasih Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan Bapak Ibu, saudara saya untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita bawa hati kita, mari kita bawa roh kita, mari kita bawa jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Mari kita bawa tubuh kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan ke hadapan Tuhan, sebagai living sacrifice, sebagai the praise, sebagai puji-pujian. Biarlah segala yang kita persembahkan kepada Tuhan itu boleh menyukakan hati, boleh menyenangkan. Jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita tadi menaikkan puji-pujian bagi Tuhan malam hari ini, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Kehadirannya, hadiratnya, kehadiran Roh Kudus nyata di tengah-tengah kita. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lemah lembut, itu yang akan memuaskan segala kerinduan Bapak Ibu. Amin. Dan saya percaya Roh Kudus bukan hanya ada di tempat di mana saya sekarang berada, tetapi di setiap tempat di mana Bapak Ibu berada. Nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan malam hari ini yang akan saya bawakan buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini itu membuat kita untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, akan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh hidup semakin kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Hidup di dalam roh, hidup menurut roh, supaya kita sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-160. Dan Bapak Ibu bisa kembali mendengarkan renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak share lewat WhatsApp Discipleship Cell Group wilayah Barat dan wilayah Timur. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-160. Dan malam hari ini masih saya beri tema hidupku adalah penyembahan. Ini adalah bagian yang ke-26. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini? Iya, lambaikan tangan dan beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu,
Malam hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang Roh Kudus lebih dalam lagi. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Ini penting untuk Bapak Ibu mengerti. Dan ini penting untuk Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu perhatikan. Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita memperoleh jaminan untuk memiliki hidup yang kekal. Amin. Kemudian setelah kita percaya kepada Yesus dan Roh Kudus dimeterai di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan di dalam perjalanan hidup kekristenan kita, setiap kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, kita pun perlu mengalami pengalaman supranatural dengan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-8. Judul perikopnya hidup oleh roh. Atau di dalam ayat-ayat yang akan kita baca nanti dikatakan hidup menurut roh. Mengapa kita perlu membahas firman Tuhan hidup menurut roh? Apa pentingnya kita membahas hidup menurut roh ini, Bapak Ibu? Karena hidup menurut roh ini, itulah yang membuat kita, ya, hidup menurut roh ini membuat kita menjadi tidak terhukum dan tidak akan menerima hukuman. Saya ulangi sekali lagi. Mengapa kita perlu membahas firman Tuhan hidup menurut roh ini? Apa pentingnya kita membahas hidup menurut roh ini, Bapak Ibu? Karena hanya orang-orang yang hidup menurut roh yang tidak akan terhukum, yang tidak akan menerima hukuman. Mari Bapak Ibu kita akan membahas perikop ini dari surat Roma ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat 17, dan kita akan membahasnya ayat per ayat. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang pertama. Surat Roma pasal 8 ayat yang pertama mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya akan baca firman Tuhan ini sekali lagi. Roma 8 ayat pertama mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kalau kita bandingkan dengan teks aslinya atau dengan terjemahan lain, ayat ini masih kurang lengkap. Menurut terjemahan New King James Version, ayat firman Tuhan ini dikatakan demikian. Romans 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ada kata-kata who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit, yang artinya yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Jadi kalimat lengkapnya Roma 8 ayat 1 ini berbunyi seperti ini. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Bapak Ibu, kalimat ini sebenarnya hendak menjelaskan kata atau kalimat di dalam Kristus Yesus. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi siapa, Bapak Ibu? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Maksudnya mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi yang hidup menurut
roh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, mereka memiliki cara berpikir yang keliru. Mereka berpikir setelah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Yesus, mereka diselamatkan. Mereka merasa dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Padahal mereka belum hidup menurut roh, atau masih hidup menurut daging. Di dalam surat Roma ini, di ayat-ayat berikutnya, nanti kita akan membacanya, bahwa orang-orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena keinginan daging berseteruan, karena keinginan daging bermusuhan, karena keinginan daging bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, banyak orang Kristen berpikir mereka sudah ada di dalam Kristus. Dan karena sudah merasa menjadi Kristen, sehingga mereka juga merasa sudah dibebaskan dari penghukuman. Dan mereka meyakini kalau mati pasti masuk surga. Dan ini adalah penyesatan, Bapak Ibu. Mereka berpikir dalam nalar dan pikiran mereka itu sudah cukup untuk menyelamatkan mereka. Dengan demikian, iman yang mereka pahami itu sekedar aktivitas di dalam nalar dan pikiran. Memang Alkitab mengatakan oleh iman kamu diselamatkan. Dan itu ada di dalam surat Roma. Oleh iman kamu diselamatkan. Tetapi itu untuk orang Kristen di Roma saat itu, yang berkualitas sebagai orang Kristen, yang telah mewujudkan imannya dalam tindakan. Mereka percaya Yesus bukan hanya dengan nalar, bukan hanya dengan pikiran, bukan hanya dengan persetujuan pikiran atau pengaminan sekali, tetapi dengan tindakan yang karenanya mereka harus kehilangan harta, kehilangan hak warga negara, kehilangan keluarga, bahkan harus menderita aniaya sampai mati. Demikian juga dengan konteks di mana Alkitab mengatakan kamu lebih dari orang-orang yang menang, yang juga terdapat di dalam surat Roma, yaitu Roma 8 ayat 37. Ini untuk jemaat Roma yang saat itu terkena aniaya yang cukup berat. Mereka jemaat yang setia, tapi mereka dianggap sebagai orang yang kalah, sebagai orang yang terhina, sebagai orang yang tertindas, miskin, kalah dalam soal ekonomi, kalah dalam segi politik, kalah dalam kekuatan fisik, kalah dalam berbagai aspek. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, kamu lebih dari orang-orang menang, sebab tidak ada yang memisahkan kamu dari kasih Kristus. Penindasankah? Kesesakankah? Atau penganiayaankah? Atau kelaparankah? Atau ketelanjangankah? Atau bahayakah? Atau pedangkah? Inilah kasus-kasus yang terjadi pada masa itu. Dan kalau kamu tidak terpisah dengan kasih Kristus, dikatakan Roma 8 ayat 17, kalau dia datang, kamu akan dimuliakan bersama dengan dia di dalam kemuliaan abadi. Haleluya. Tapi hari-hari ini banyak di antara kita yang mengejar kemuliaan yang fana, yaitu kemuliaan yang didapat dari dunia. Popularitas, jabatan, kedudukan, kekayaan, harta, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kemuliaan yang fana, Bapak Ibu, yang dunia sediakan buat manusia. Jadi kalau kita sekolah, kita kuliah, kita bisnis, semua yang kita lakukan haruslah kita persembahkan bagi Tuhan, bukan bagi kita, bukan milik kita sendiri. Tapi rata-rata orang hidup untuk dirinya sendiri. Kebanyakan orang tidak mengabdi kepada Tuhan. Jadi kesalahpahaman dalam surat Roma pasal 8
ayat 1 ini membuat banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus tidak berjuang untuk proses pendewasaan. Karena dia merasa imannya itu akan merubah dengan sendirinya statusnya. Dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Tuhan. Dan mereka tidak menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Tetapi Bapak Ibu harus apa? Harus sempurna. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 48. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Ini Matius 5 ayat 48. Firman Tuhan mengatakan. Injil Matius pasal 5 ayat 48. Ya, saya bacakan. Injil Matius 5 ayat 48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup menurut roh, ini juga berarti Bapak Ibu sudah bebas dari penghukuman. Bapak Ibu sudah bebas dari condemnation. Bapak Ibu sudah bebas dari kutuk. Dan itu juga sempurna maksudnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kutuk, tentang penghukuman, tentang condemnation di dalam perjanjian lama, ini berorientasi kepada berkat jasmani. Kutuk pada dasarnya, pengertian dasarnya adalah hukuman. Kalau umat perjanjian lama tidak melakukan hukum Taurat, itu artinya dikutuk. Dan kutuk ini dalam bentuk apa Bapak Ibu? Contoh, panen yang gagal, kalah perang melawan musuh, bencana, epidemi, penyakit fisik, kelaparan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi di dalam perjanjian baru, kutuk ini orientasinya tidak pada berkat jasmani, tetapi pada kekekalan. Pada kekekalan Bapak Ibu. Kalau cuma miskin, tertindas, itu bukan kutuk. Bahkan Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal ini. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyempurnakan kita. Untuk kita menjadi sempurna. Dan tetap ada di dalam kasih Kristus. Jadi berbicara tentang kutuk ini, tidak lain berbicara tentang keterpisahan dari hadirat Tuhan. Berbicara tentang putusnya hubungan dengan Tuhan. Berbicara tentang hubungan dengan Tuhan yang terputus. Bapak Ibu, kata kutuk ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini muncul sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 14. Mari Bapak Ibu kita akan membaca. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 16. Ya, kitab Kejadian pasal 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 14. Ya. Oke. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjala dengan debu tanah, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Kemudian di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 17, ya 3 ayat setelahnya, Kejadian 3 ayat 17 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Bapak Ibu akan menemukan banyak lagi kata kutuk ini di dalam perjalanan hidup bangsa Israel yang dicatat di dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Nah Bapak Ibu, di dalam surat Roma ini, di sini ditegaskan bahwa
Kalau seseorang hidup menurut roh, sudah pasti dia bebas dari kutuk. Sudah pasti. Sudah pasti Bapak Ibu. Inilah maksud Paulus menulis ayat-ayat ini Bapak Ibu. Sebab ketika Rasul Paulus menulis ayat-ayat ini, orientasinya supaya orang percaya diproyeksikan kepada atau untuk sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup menurut roh, artinya Bapak Ibu sudah bebas dari condemnation. Bapak Ibu sudah bebas dari penghukuman. Bapak Ibu sudah bebas dari kutuk. Itulah yang dimaksud dengan sempurna Bapak Ibu. Dan Rasul Paulus tidak mempersoalkan baik atau jahat. Bapak Ibu, kalau orang itu jahat, pasti mereka masuk neraka, betul? Pasti Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang Kristen, orang percaya yang mengaku anak Tuhan, yang mengaku murid Yesus masih mencuri, masih korupsi, masih selingkuh, masih main judi. Sekarang lagi marak main judi online Bapak Ibu. Percuma datang beribadah. Percuma Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu korupsi di kantor, sewenang-wenang terhadap orang karena Bapak Ibu merasa kuat, itu jahat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baik, Bapak Ibu perhatikan, banyak orang non-Kristen juga hidupnya baik. Betul? Betul. Banyak orang non-Kristen yang juga hidupnya dengan welas asih. Betul? Betul. Mereka pun punya yang namanya belas kasihan. Apalagi kalau Bapak Ibu tidak berbuat baik. Berbuat baik saja dan hanya percaya Yesus saja, Bapak Ibu masih bisa mengalami penghukuman. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa begitu Pak? Ya, kalau Bapak Ibu percaya Allah itu esa, iblis pun percaya Bapak Ibu. Kalau hanya percaya, iblis pun percaya. Jadi kalau Bapak Ibu percaya Allah itu esa, Bapak Ibu masih sekelas iblis. Masih sekelas iblis. Dan itu belum kategori anak Allah. Loh kok firman Tuhan mengatakan mengaku dan percaya Yesus Tuhan sebagai juru selamat, beriman, percaya, lalu selamat Pak. Bukan begitu Kristen itu Bapak Ibu. Di dalam Kristus Yesus itu artinya Bapak Ibu harus hidup seperti dia hidup. Alkitab mengatakan barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Itu wajib Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa menghindar. Kalau Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus, Bapak Ibu harus hidup seperti dia hidup. Amin. Bapak Ibu, untuk apa percayamu? Untuk apa percayamu? Ketika Tuhan Yesus berkata, kau percaya padaku? Aku sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosamu? Ya Tuhan, aku percaya. Kau percaya bahwa semua manusia itu telah jatuh ke dalam dosa? Ya Tuhan. Bapak Ibu tahu bahwa rencana Allah pada mulanya menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah? Ya Tuhan, aku percaya. Apalagi Tuhan, kamu harus hidup seperti aku hidup. Ikutlah aku. Ikutilah jejak-jejak. Bapak Ibu masih ingat kisah orang muda yang kaya yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Alkitab menceritakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?
hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepada Tuhan, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, apa respon orang muda yang kaya itu, Bapak Ibu? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Bapak Ibu, pada zaman itu, kalau mengikut itu artinya meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, anak. Wah, semuanya Bapak Ibu. Tapi setelah zaman Paulus, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, untuk menjadi Kristen mesti teraniaya. Seperti minggu yang lalu, saya beri note, saya beri catatan, saya beri tambahan informasi tentang bagaimana rasul-rasul mati dan menjadi martir. Semua ada pertaruhannya. Nah, sekarang orang cuma percaya Tuhan Yesus, lalu menjadi Kristen, selamat dan masuk surga. Itu bukan hanya doktrin yang salah Bapak Ibu, tetapi itu sesat Bapak Ibu. Itu penyesatan Bapak Ibu. Kalau cuma salah itu mungkin sedikit, tapi itu nggak bisa diperhitungkan lagi kesalahannya. Itu sama dengan melecehkan Tuhan, dan itu sebenarnya sesat Bapak Ibu. Sesat itu sebenarnya menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Bapak Ibu, ketika seorang pilot hendak menerbangkan pesawatnya ke satu tujuan tertentu, kemudian dia menyimpang dari titik koordinatnya sedikit saja, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak akan sampai kepada tujuan Bapak Ibu. Betul? Bapak Ibu, kekristenan itu eksak, harus sempurna. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada orang muda yang kaya itu. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Makanya kata sempurna itu sebenarnya punya pengertian banyak. Apa Pak? Sempurna yang saya maksud bukan sempurnanya Tuhan. Bapak Ibu tidak perlu berbicara tentang sempurnanya Tuhan, karena Tuhan itu sudah jelas-jelas sempurna, absolut sempurna, dan kesempurnaan Tuhan itu tidak terjejaki. Bapak Ibu bodoh kalau itu mengasumsikan dengan sempurnanya Tuhan. Ini yang dimaksud adalah sempurnanya kita, sempurnanya Bapak Ibu saudara dan saya. Tapi harus seperti Bapa yang adalah sempurna. Artinya setiap kita yang Bapak Ibu pikirkan, yang Bapak Ibu ucapkan, yang Bapak Ibu lakukan, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi jujur Bapak Ibu, kalau lihat kebenaran hari ini, sedih Bapak Ibu. Sedihnya kenapa Pak? Banyak yang salah.
Kalau jujur Bapak Ibu, bukan banyak yang salah, tapi sebagian besar salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, carilah hamba Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran. Nah Bapak Ibu, seseorang yang ikut Tuhan Yesus, jika dengan kesetiaan dan ketekunan terus menerus, akhirnya dia akan memiliki roh Kristus. Dan ini harus melewati satu proses. Dan proses itu adalah proses hukum roh kehidupan. Nanti saya akan bahas tentang roh Kristus ini Bapak Ibu. Kita akan lihat ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat yang kedua mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari kuasa hukum dan dari hukum dosa dan hukum maut. Saya ulangi lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, ayat ini kalau Bapak Ibu baca sekilas, saya yakin Bapak Ibu tidak akan ngerti. Percaya saya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak akan ngerti. Bapak Ibu, mari kita belajar tentang roh yang memberi hidup di dalam ayat yang kedua ini. Roh yang memberi hidup di sini ini menunjuk kepada roh Allah. Bukan roh manusia. Sebab roh manusia sudah mati. Sudah tidak berdaya. Alkitab mengatakan roh memang penurut. Roh berkehendak tetapi daging lemah. Tubuh lemah. Itu ada di dalam Matius 26 ayat 41. Kemudian Bapak Ibu, Alkitab juga mengatakan roh itu juga yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian pada saat di dalam kubur. Nanti kita akan membaca ayatnya di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Dan roh ini juga yang menjadi materai di dalam diri kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Efesus pasal 1 ayat 13. Ya, surat Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimaterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu, roh yang menghidupkan ini dialah roh Allah. Dialah Roh Kudus. Dan roh itu menjadi materai. Memeterai. To seal. Bapak Ibu distempel. Bapak Ibu ditempelkan. Menjadi materai ini artinya ditempelkan. Dan hal ini dimaksudkan agar roh manusia bisa dihidupkan kembali. Agar bisa kembali berfungsi seperti maksud Tuhan, yaitu menempatkan roh tersebut di dalam daging. Pertanyaannya, untuk apa Bapak Ibu? Untuk memerdekakan kamu. Saya ulangi sekali lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Artinya roh yang hidup, roh Allah, Roh Kudus ini dimeterai di dalam diri kita untuk memerdekakan kita di dalam Kristus. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari apa Bapak Ibu? Dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, dari hukum dosa dan hukum maut ini apa maksudnya Pak? Maksud memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut ini adalah memerdekakan kamu dari kodrat dosa, dari sinful nature di dalam diri manusia yang telah membuat manusia tidak mampu mencapai standar kesucian, di mana sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan dan Roh Kudus belum turun, manusia itu ada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Surat Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab mengatakan roh yang menghidupkan ini, roh yang membangkitkan Yesus, ini juga yang membangkitkan Bapak Ibu.
Itu ada di dalam Roma 8 ayat 11. Yang memerdekakan Bapak Ibu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau sebelumnya tidak ada peluang untuk bisa kembali eksis, untuk bisa kembali berfungsi seperti maksud semula Allah ketika menaruh rohnya di dalam daging kita. Dengan kemerdekaan ini, potensi diberikan, peluang dibuka, tapi tidak secara otomatis. Bapak Ibu, perhatikan. Dikatakan tidak secara otomatis, tetapi diberi kesempatan kembali, diberi peluang. Dan saya senang dengan kata tusio, memeterai, distempel, dihidupkan. Dan saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata yang pendek, karena ini membutuhkan satu konstruksi berpikir yang lengkap dan luas. Coba kalau saya mengatakan seandainya roh yang dihembuskan tidak ditaruh di dalam daging, namanya roh apa, Bapak Ibu? Ya, roh Allah. Tetapi ketika roh Allah itu ditaruh di dalam diri manusia dan menjadi makhluk hidup, Bapak Ibu sekarang akan mengerti kalau manusia itu disebut anak-anak Allah. Pantas nggak? Pantas, Bapak Ibu, karena roh itu roh dari Allah. Nah, roh yang hidup ini, roh Allah ini, roh kudus ini membebaskan kita dari apa, Bapak Ibu? Dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya bahwa manusia diberi kemampuan untuk mencapai standar kesucian yang dikehendaki Allah dengan kemerdekaan itu. Bisa? Bisa, Bapak Ibu. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48 yang tadi sudah kita baca, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Dan ini bisa terjadi karena Tuhan akan memberikan fasilitas dan segala possibility-nya kepada manusia. Selama manusia masih berada di bawah hukum dosa dan hukum maut, maka manusia terbelenggu sehingga tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Memang manusia bisa berbuat baik, tapi semua itu masih ada di arah kedagingnya, yaitu etika yang diperoleh dari lingkungan, bukan penguasaan roh atau jiwa, tapi dari pendidikan moral dan etika. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang hukum dosa dan hukum maut, supaya Bapak Ibu menjadi semakin jelas. Tadi dikatakan ada hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, kata hukum ini untuk lebih jelasnya, untuk lebih supaya Bapak Ibu mudah mengerti atau untuk lebih mudah dimengerti, sebenarnya bisa kita sebut dengan kodrat atau sebagai kodrat. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh saya analogikan begini, Bapak Ibu. Semua benda itu kalau dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Betul? Ini yang namanya hukum gravitasi, Bapak Ibu. Tidak bisa tidak. Kalau benda lepas dari topangannya, benda itu pasti menuju ke pusat bumi. Betul? Dan ini yang dinamakan hukum gravitasi. Manusia memiliki hukum dosa. Punya hukum dosa, yaitu kecenderungan untuk melakukan apa yang tidak baik dan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Betul? Ya, tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Itulah manusia. Sebab yang pertama, karena manusia dilahirkan dengan kodrat dosa. Yang kedua, karena tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Apakah itu sesuai dengan pikiran Allah? Apakah itu sesuai dengan perasaan Allah? Tidak mengerti, Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang-orang yang menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengasihi Dia, pasti Roh Kudus akan menuntun orang itu untuk membuka pikirannya, untuk mengerti pikiran Allah dan perasaan Allah. Sehingga
kita bisa mengerti kehendak Allah dan mengubah kodratnya dari memiliki kodrat dosa, akhirnya memiliki kodrat ilahi. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Itu perlu proses. Tapi akhirnya pasti bisa, Bapak Ibu. Percaya, Bapak Ibu, pasti bisa. Bapak Ibu masih mau, atau Bapak Ibu mau memiliki kodrat ilahi ini? Itu perlu waktu, Bapak Ibu. Karena pikiran ini harus diubah. Cara berpikirnya harus diubah. Spiritnya harus diubah. Baru memiliki selera jiwa yang berbeda. Bapak Ibu, untuk merubah selera jiwa perlu waktu. Tidak bisa dalam satu kebaktian KKR, kemudian maju ke depan, terima Yesus, lalu berkata, aku berubah. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, Bapak Ibu. Itu hanya manipulasi, Bapak Ibu. Itu kebohongan, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus dengar firman Tuhan terus menerus. Harus baca firman Tuhan terus menerus. Sehingga filosofinya diubah. Dan itu perlu waktu, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mendengarkan firman Tuhan. Mengalami rema lewat peristiwa-peristiwa hidup. Dan itu dapat mengubah hidup Bapak Ibu. Dan itu perlu waktu. Jadi Bapak Ibu, untuk merubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi itu perlu waktu. Bapak Ibu, untuk merubah manusia yang berkodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi itu tidak mudah. Dan ini adalah pekerjaan daripada pelayan-pelayan Tuhan. Dan ini harus melalui proses yang namanya proses hukum roh kehidupan. Roma pasal 8 ayat 2 yang sudah kita baca tadi mengatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Menurut terjemahan LAI, ayat ini mengatakan ada roh yang memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi di dalam terjemahan aslinya dan di dalam terjemahan yang lain, terjemahan New King James Version dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membaca Roma pasal 8 ayat 2 di dalam terjemahan New King James Version. Romans chapter 8 verse 2 said, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Terjemahannya, karena hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan maut. Teks yang benar itu seperti itu. Ada tatanan. Ya, ada sistem, ada aturan, ada langkah-langkah. Jadi Tuhan tidak bisa melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut tanpa tatanan ini. Bapak Ibu, ternyata Yesus pun menjadi sempurna dan dia tidak dibuat sempurna secara mudah oleh Allah. Dan Yesus harus belajar taat dari apa yang dideritanya sampai mati di kayu salib. Dan ini adalah proses. Bapak Ibu, kata proses ini penting. Karena hari ini banyak orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, enggan mengalami proses dalam hidup. Hari-hari ini hidupnya dihabiskan untuk apa? Untuk hobi, untuk karir, untuk ngurus suami, untuk ngurus istri, untuk ngurus anak, untuk ngurus cucu, untuk ngurus kerjaan, untuk ngurus rumah. Dan akhirnya mati. Dan selesai. Jangan bodoh Bapak Ibu. Persiapkan hidup ini untuk kekekalan. Hiasi hidup Bapak Ibu untuk menjadi mempelai Tuhan. Dan Tuhan begitu concern. Tuhan begitu banyak memberikan perhatian
dengan hukum roh kehidupan ini. Jadi kalau tidak memahami tatanan tersebut, seseorang tidak akan mengerti bahwa di dalam merubah kodrat ini ada proses yang harus berlangsung. Dan ini disebut proses hukum roh kehidupan. Dan proses ini dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kalau bicara soal keselamatan dalam Kristus, Bapak Ibu bukan hanya melihat salib. Salib itu memang utama, tapi tidak selesai hanya pada salib. Roh Kudus dimeterai untuk menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus ini diberikan hanya kepada orang percaya, supaya Injil dapat dimengerti. Karena hanya orang-orang yang tidak mengingini dunia yang bisa mengerti Injil. Jadi di sini ada hukum roh kehidupan untuk mengubah dari kodrat dosa dan berubah menjadi kodrat ilahi. Bapak Ibu perhatikan, ketika kita masih kanak-kanak, atau sejak kita kanak-kanak, dunia sudah mendidik kita, betul? Kita itu dididik, kita itu dilatih, diatur, diasuh oleh dunia dan berpikir secara dunia. Betul? Nah, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri, kita juga lahir dengan kodrat manusia, dengan human nature. Dan dunia ini terus mendidik kita dengan apa Bapak Ibu? Dengan roh. Roh apa Bapak Ibu? Dengan roh perbudakan. Ya, roh perbudakan. Jadi kalau Bapak Ibu masih dibahagiakan oleh dunia, itu artinya di dalam diri Bapak Ibu masih ada roh perbudakan. Bapak Ibu ketahuilah, roh perbudakan ini dihasilkan oleh pendidikan dunia dan dari pengaruh orang tua yang sudah melewati pendidikan dunia di dalam kehidupannya. Dan kita harus berusaha untuk merubahnya. Dan itu Bapak Ibu bisa melakukannya hanya melalui tuntunan Roh Kudus lewat logos dan rema. Apa itu logos, Pak? Logos itu firman yang didapat dari pengertian, dari understanding yang kita dengar. Sedangkan rema, Bapak Ibu tahu? Rema itu suara Tuhan yang kita terima melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Artinya Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kita. Bapak Ibu, pimpinan Roh Kudus dengan logos dan rema ini melahirkan roh di dalam diri kita. Jadi hidup menurut roh itu artinya menurut roh ini, yaitu roh yang dilahirkan oleh pimpinan Roh Kudus dengan logos dan rema. Bapak Ibu paham sampai di sini? Nah, roh yang dilahirkan atau dihasilkan oleh pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita ini harus melalui proses hukum roh kehidupan, di mana kita mendapatkan logos dan rema, sehingga dilahirkanlah roh. Dan itulah yang disebut hidup menurut roh. Jadi Roh Kuduslah yang menuntun seseorang mengalami proses hukum roh kehidupan. Dan Bapak Ibu harus masuk dalam proses hukum roh kehidupan ini, supaya Bapak Ibu tidak hidup dalam roh perbudakan. Jadi hukum roh kehidupan ini merupakan tatanan di mana seseorang mengalami proses perubahan dari kodrat manusia, dari human nature, kepada kodrat ilahi, divine nature. Dan Tuhan menghendaki Bapak Ibu, saudara dan saya untuk melalui proses ini, supaya hidup kita menjadi sempurna. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan malam hari ini, kita akan naikkan satu pujian Allah Roh Kudus. Satu pujian yang sangat memberkati saya. Dan biarlah pujian ini juga memberkati Bapak Ibu saudara saya semuanya malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama.
Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, muliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu.
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti saya akan mencoba menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.